kembali di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Rapat paripurna di DPR siang tadi diwarnai usulan hak angket dugaan pemilu curang. Anggota Komisi 6 fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyebut pemilu 2024 sebagai pemilu paling brutal yang pernah ia ikuti sejak reformasi. Anggota Komisi 6 fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menginterupsi sidang paripurna DPR Selasa siang. Nur Hamidah menyebut pemilu 2024 sebagai pemilu paling brutal yang pernah ia ikuti sejak reformasi. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi. Tidak hanya PKB, fraksi PDI Perjuangan di rapat paripurna DPR RI Selasa siang juga menggulirkan wacana hak angket. Wakil Ketua Komisi 6 fraksi PDIP Arya Bima berharap pimpinan DPR menyikapi usulan hak angket terkait pemilu. PDIP berharap ada koreksi aturan pelaksanaan pemilu ke depannya. Untuk itu kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Berbeda dengan PKB dan PDIP, anggota fraksi Gerindra DPR RI Kamrus Samad justru menolak hak angket untuk dugaan kecurangan pemilu. Kamrus Samad menilai masyarakat lebih butuh solusi pengangguran dan lapangan pekerjaan dibandingkan angket pemilu. Jejak pendapat Litbang Kompas menunjukkan 62,2% responden setuju jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Mayoritas responden juga yakin wacana hak angket akan didukung oleh mayoritas partai politik di DPR. Survei dilakukan pada 26 hingga 28 Februari 2024 kepada 512 responden di 38 provinsi. 62,2% responden setuju DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu 2024, sedangkan 33% tidak setuju. 49,5% responden yakin rencana hak angket mendapat dukungan mayoritas dari partai politik di DPR, sedangkan 40,6% tidak yakin. Berikut ini gambaran potensi bila hak angket jadi bergulir di DPR. Hingga saat ini, hak angket dugaan kecurangan pemilu tengah digulirkan oleh kubu parpol Ganjar Mahfud maupun kubu Anies Muhaimin. Peta kursi di DPR Partai Pendukung Ganjar Mahfud kami totalkan bahwa PDIP dan P3 sebanyak 147 kursi. Lalu Partai Pendukung Anies Muhaimin yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS sebanyak 167 kursi. Dan Partai Pendukung Prabowo Gibran, Gerindra, Golkar, dan Partai Demokrat serta PAN jumlahnya 261 kursi. Namun, hak angket dugaan pemilu curang baru sebatas usulan dan belum digulirkan di DPR. Hak angket bisa digulirkan jika memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan bahas bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dan bergabung juga Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini. Selamat malam, Mas Yohan, Mbak Titi. Selamat malam, Mbak Friska. Selamat malam, Mbak Titi. Selamat malam, saya ke Mas Yohan dulu. Jadi kalau dari hasil Litbang Kompas, survei Litbang Kompas, pemahaman terkait hak angket itu seperti apa sampai muncul angka 62,2%? Iya, ini wacana hak angket itu kan sebenarnya bergulir pasca 14 Februari ya, setelah tahapan pemungutan suara bergulir, dihitung cepat, kemudian sebagian besar publik atau lembaga survei termasuk Kompas mempublikasikan, baru kemudian wacana hak angket itu bergulir gitu ya. Ya. Jadi pasca itulah kemudian kami mencoba melihat bagaimana respon publik terhadap wacana atau usulan tentang hak angket itu. Jadi memang hasilnya yang sudah tadi dipaparkan 62,2% responden itu setuju jika ada dugaan kecurangan gitu ya. Jadi memang
desain pertanyaan kita memang menekankan jika ada kecurangan atau upaya-upaya curangan Ya. terhadap pemilu, apakah Anda setuju jika ini kemudian DPR mengadakan atau membuka menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan itu. Jadi desain Ya. riset ini, jajak pendapat ini memang menekankan memang jika ada kecurangan, apakah responden setuju terhadap usulan hak angket DPR itu. Jadi 62,2% setuju dan tadi seperti yang diungkap memang sebagian besar memang yakin responden yakin bahwa konstelasi di DPR ini akan mengarah ke pembentukan hak angket itu. Tapi jangan lupa keyakinan ini juga dibayangi oleh 10,6% lainnya yang tidak yakin gitu ya. Bahwa konstelasi politik di DPR itu akan dengan mudah menggulirkan wacana hak angket itu, merealisasikan hak angket itu. Jadi sebenarnya kita membacanya, publik sebenarnya menunggu gitu ya, menimbang-nimbang apakah benar hak angket ini pada tataran wacana atau sebenarnya pada realisasi yang sebenarnya akan digunakan DPR untuk kemudian menggulirkan atau menggunakan haknya untuk melakukan penyelidikan terkait pemilu 2024 ini. Nah, menarik soal ini, apakah wacana atau akan ada realisasinya? Mbak Titi, kalau tadi seperti yang disampaikan Mas Yohan, itu yang publik tunggu. Tapi kalau kita lihat perkembangannya di rapat paripurna tadi, ada interupsi dari PKB, dari PDIP, dari PKS untuk menggulirkan hak angket. Nah, peluangnya seperti apa sejauh ini? Apakah bisa solid atau tidak? Karena setelah rapat paripurna ada doorstop dengan wartawan, Nasdem baru bilangnya tapi di luar forum begitu. Jadi yang hanya di dalam forum itu kan baru 3, meskipun ya syaratnya sudah terpenuhi. Bagaimana Mbak Titi lihat peluangnya? Ya, dinamikanya masih sangat menarik ya, atau bisa dikatakan masih sangat dinamis segala prosesnya. Karena kenapa yang muncul ini kan baru 3 partai ya. Dan kalau kita lihat dari komposisi 3 partai itu, kalau untuk sekedar pengusulan saja itu butuhnya tidak banyak, Mbak. Hanya butuh 25 anggota DPR lebih dari 1 fraksi. Jadi untuk pengusulan itu semestinya itu bisa dilakukan. Hanya saja untuk merealisasikan maka harus hadir setengah DPR, setengah anggota DPR, dan dari yang hadir itu harus setengahnya setuju begitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi komposisi 3 partai ini, kalau untuk misalnya dari sisi persetujuan kehadiran semua itu masih agak kurang begitu ya, karena membutuhkan 287 lebih. Nah, oleh karena itu bagi saya sih untuk terrealisasi atau tidak, itu yang penting dimulai dulu begitu, usulannya dari anggota DPR yang minimal butuh 25 dan lebih dari 1 fraksi ini. Memikirkan jangka pendek atau pragmatis elektoral, tetapi ada kepentingan yang lebih dari itu. Bagaimana kemudian kita memastikan proses pemilu kita ini sesuai dengan kehendak konstitusi. Bukan sekedar ritual, bukan sekedar regularitas, tapi kita ingin dari sisi sistemnya itu efektif, dari sisi manajemennya profesional dan kredibel, dari sisi penyelenggara berintegritas, penegakan hukumnya berkeadilan, dan pemilih itu terbentuk menjadi pemilih yang berdaya. Hak angket itu kan komitmennya memang komitmen demokrasi jangka panjang. Jadi tidak perlu ditakutkan untuk misalnya meluruskan atau kemudian meneruskan gagasan ini, Mbak Friska. Ya, saya ke Mas Yohan, menarik tadi apa yang disampaikan Mbak Titi. Nah, sebenarnya arahnya bisakah dibaca kemana yang dimaksud tujuan hak angket dari para responden dari hasil survei Litbang Kompas? Karena dasarnya sudah disampaikan sama Mas Yohan bahwa dugaan kecurangan pemilu. Tapi sebenarnya dasar keyakinan responden ini ujungnya berujung pada hasil pemilu atau prosesnya yang dipertanyakan sehingga ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah? Ya, kami menanyakan lebih ke prosesnya ya, karena memang wacana yang berkembang pasca pemungutan suara itu kan isu soal kecurangan, dugaan-dugaan terkait kecurangan di dalam praktek pemilu gitu ya. Nah, itu yang kita uji ke publik dengan jajak pendapat ini. Jadi memang ada desain pertanyaan, jika ada kecurangan, jika memang kecurangan itu benar ada, menurut Anda perlukah DPR itu menggunakan hak angket itu? Jadi wacana kecurangan itu sendiri 45,4% responden itu mengaku mengikuti gitu ya wacana soal hak angket ini. Memang 45,4 mengikuti dari yang
dari yang mengikuti itu kita tanya juga apakah di tempat ini lebih ke pengalaman ya, apakah di tempat tinggal Anda ada gejala kecurangan itu. Ya memang menariknya mayoritas tidak mengaku tidak ada, tapi ada 16,3% responden yang mengaku di wilayahnya di mana dia menggunakan hak pilihnya itu ada gejala kecurangan itu. Jadi sepakat tadi Mbak Titi ya. Jadi isu besarnya adalah bagaimana ini menjadikan isu hak angket ini untuk memperkuat sistem pemilu ke depan, regulasi pemilu ke depan. Jadi tidak semata-mata urusan elektoral semata, tapi diniatkan lebih untuk bagaimana kemudian menjaga martabat pelaksanaan pemilu, menjaga proses pemilu, dan sekaligus pada akhirnya adalah menghasilkan pemilu yang lebih berkualitas lagi gitu ya. Jadi semangatnya memang ke arah sana semestinya. Nah, bagaimana untuk meluruskan nawaitu ini, mengawasi nawaitu atau niatnya ini Mbak Titi begitu. Memperkuat sistem pemilu ke depan, bukan misalnya sekarang kan berkembang bola liarnya adalah tidak percaya dengan hasil pemilu, bukan ke MK tapi jalurnya hak angket begitu ya. Mungkin Mbak Titi juga Mas Yohan mendengar ini, saya ke Mbak Titi. Terus kalau juga berikutnya adalah bahkan ada yang lebih jauh lagi soal pemakzulan presiden begitu. Nah, bagaimana Mbak Titi melihatnya? Dasar tidak hanya niat dari partai politiknya, tapi juga mereka yang mendukung hak angket ini, Mbak Titi. Iya, proses di dalam hak angket itu kan akan melalui proses penyelidikan ya, yang kemudian meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan substansi dari hak angket. Jadi hak angket kalau kita belajar dari pemilu 2009 itu kan dilakukan untuk kemudian memeriksa pemenuhan hak warga negara terkait dengan hak untuk menggunakan hak pilih. Nah, di 2024 hampir semua pihak mengatakan dari sisi teknikalitas ada karut-marut pemilu yang luar biasa. Lalu dari sisi penegakan hukum ada ketidakpuasan terhadap keadilan pemilu. Pertanyaannya ini adalah jalur konstitusional yang diberikan kepada DPR untuk menggunakan haknya, untuk kemudian melakukan penyelidikan atas pelaksanaan undang-undang. Sementara di Mahkamah Konstitusi itu adalah penyelesaian perselisihan hasil pemilu terhadap penetapan perolehan suara oleh KPU yang mempengaruhi apakah dia masuk ke putaran kedua ataukah perolehan kursi begitu. Ya. Jadi jalurnya sebenarnya agak berbeda. Masalah kemudian ada yang mengharapkan diikuti dengan hak menyatakan pendapat gitu ya, atau HMP yang bisa berujung pada misalnya pernyataan bahwa presiden melakukan apakah pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Kita kembali dulu kepada esensi hak angket. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan atas pelaksanaan suatu undang-undang. Saya meyakini ada kepentingan lebih besar karena ada hal-hal yang tidak bisa diungkap di pengadilan. Soal misalnya tadi ya, apakah betul-betul penyelenggara kita ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Dan itu misalnya tercatat bahwa ada sejumlah putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan oleh KPU secara sengaja. Misal soal keterwakilan perempuan, lalu juga soal pencalonan mantan terpidana yang tidak ada perubahan peraturan KPU-nya, Sirekap yang menimbulkan keraguan terkait dengan akurasi dan kemudian validitas hasil yang akhirnya juga tidak mendapatkan penyelesaian yang baik. Jangan-jangan inilah kemudian jawaban yang bisa kemudian melegakan masyarakat. Jadi proses ini yang paling penting adalah dilalui dengan proporsionalitas, dengan profesionalitas dan keberimbangan di dalam setiap tahapan-tahapannya. Begitu Mbak Friska. Harus profesional dan juga berimbang dalam setiap proses dan tahapan untuk melihat apakah jadi atau tidak, digulirkan atau tidak hak angket di DPR ini. Terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, peneliti Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Terima kasih Mbak Titi, Mas Yohan. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi lainnya masih di Sapa Indonesia Malam. Beras mahal, petani kecil ikut